Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Apakah lagu-lagu wajib? Lagu apa, Bu? Sekarang kita mau nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo Novia pimpin teman-temannya maju ke depan. Ayo yang lain berdiri. Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, terima kasih Novia. Nah, anak-anak, kalian tahu kenapa kita sebelum belajar harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Iya, tepat sekali Intan. Jadi kita harus menyanyikan lagu wajib nasional itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Selain itu juga kita untuk menghargai jasa para pahlawan kita yang telah berjuang untuk negara kita. Paham ya? Paham, Ibu. Iya. Iya, Ada yang keluar. siapa yang terlambat? Nurul sama Arum. Silahkan langsung duduk. Kenapa terlambat? Hujan tadi, Bu. Ya, silakan duduk ya. Silakan Kak cari kursinya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Ibu mau kalian memeriksa kerapian dirinya dulu. Apakah bajunya sudah dimasukkan atau belum? Kalau belum, dimasukkan dulu. Sudah, Bu. Sudah? Kalau oh iya, kalau sudah bajunya sudah rapi, ayo Ibu lihat masih banyak sampah berserakan. Silahkan dibersihkan dulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kamu tadi sudah pikir. Oh sudah, ya bagus ya, karena kelas yang bersih membuat kita nyaman dalam belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi, tentang lingkungan, dan juga tentang wawancara. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita harus menerapkan sikap percaya diri, sikap peduli, dan juga sikap tanggung jawab. Nah, percaya diri saat apa? Saat kita menyampaikan pendapat, kita harus percaya diri. Lalu yang kedua, sikap peduli. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jika ada sampah, jangan kita biarkan. Kita harus Membersihkan. iya, membuangnya pada tempat sampah. Yang ketiga itu sikap bertanggung jawab. Kalian bertanggung jawab pada saat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Paham ya? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham, sekarang Ibu mempunyai sebuah literasi. Nah, di sini Ibu punya teks literasi. Anak-anak silahkan baca ya. Ya, Bu. Nah, silahkan anak-anak baca dan nanti Ibu akan bertanya kepada anak-anak tentang teks tersebut. Silahkan Ibu beri waktu 3 menit. Nah, anak-anak sudah dibaca teksnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang tahu isi dari teks tersebut? Iya, Gita? Sumber energi, Bu. Iya, benar ya. Jadi teks tersebut itu tentang sumber energi. Jadi kita harus memanfaatkan sumber energi itu dengan sebaik-baiknya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek semangatnya dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin tepuk PPK? Intan, silakan maju ke depan. Pimpin teman-temannya tepuk PPK. Ya, Bu. Ayo teman-teman berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan Kak Gita.
kalian sebuah video. Kalian perhatikan video yang Ibu berikan ini ya. Iya, Bu. Kalian tahu tidak bahwa negara kita Indonesia itu memiliki pasokan air yang cukup banyak karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Ya, benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin air yang deras yang dapat memutar turbin dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga air. Untuk menggerakkan kincir pada turbin, turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian, listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau semua rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya yang panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Nah, namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Nah, anak-anak, sudah diperhatikan kan videonya? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira isi video tadi tentang apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Vivi? Tentang pemanfaatan energi listrik, Bu. Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Iya, Novia? Pemanfaatan energi ini. Apa air, Bu? Iya, benar ya. Jadi, videonya itu tentang pemanfaatan sumber energi listrik dan air. Nah, sebelumnya anak-anak perlu tahu dulu apa itu sumber energi. Ada yang tahu sumber energi apa? Tidak, Bu. Nah, iya, jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contoh-contohnya seperti yang ada dalam video tadi, yaitu sumber energi air dan juga listrik. Nah, lalu Ibu mau tanya lagi, seberapa sering kalian menggunakan energi air dan listrik itu? Setiap hari. Iya, benar sekali ya. Jadi energi listrik dan energi air itu sangat sering kita gunakan. Misalnya kita mau minum, kita mau mandi, kita mau mencuci, itu pasti kita membutuhkan Energi air. Iya, selanjutnya kalau kita
Iya, Gelap, Bu. Kami juga, Bu. Iya, benar sekali ya Vivi. Kipas angin, lemari es, atau TV. setrika itu juga menggunakan energi listrik. Paham ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu sekarang punya teks lagi nih. Kalian baca teks yang Ibu berikan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu beri waktu 3 menit untuk membaca teks tersebut. Nah, anak-anak sudah dibaca teksnya? Sudah, Bu. Nah, apa isi teks tersebut? Tentang pemanfaatan air dan listrik. Iya, jadi teks tersebut tidak jauh berbeda ya dengan video yang telah Ibu berikan. Itu tentang pemanfaatan energi listrik dan juga energi air. Jadi, energi listrik dan air itu banyak manfaatnya. Nah, energi air ini manfaatnya yang sangat besar itu adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ya, jadi energi listrik dan energi air itu tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan manusia. Nah, jika pasokan air dan listrik itu terganggu, maka kehidupan manusia juga akan terganggu ya anak-anak. Iya, Bu. Anak-anak, dari tes dan penjelasan Ibu tadi, kira-kira apakah energi listrik dan energi air itu mempunyai keterkaitan? Punya. Iya, benar sekali ya. Jadi energi listrik dan energi air itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk anak-anak. Tugas ini dikerjakan bersama orang tua di rumah. Jadi Ibu ingin kalian mengamati saklar. Ada yang punya saklar di rumah? Punya, Bu. Ya, kalian mengamati saklar bersama orang tua kalian. Lalu kalian amati cara kerjanya dan kalian tulis dalam bentuk laporan ya. Paham? Paham, Bu. Nah, anak-anak, sumber energi listrik dan energi air itu kita bisa temukan di lingkungan kita. Nah, sekarang Ibu punya tes tentang lingkungan. Sekarang kalian baca lagi teks lingkungan yang Ibu berikan ya. Iya, Bu. Nah, Ibu beri waktu 3 menit lagi untuk membaca teks tersebut. Iya, Bu. Sudah dibaca semua? Sudah, Bu. Iya, sekarang Ibu mau tanya, apa itu lingkungan? Saya, Bu. Iya, Novia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Iya, benar sekali ya Novia. Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, lingkungan ini banyak memiliki fungsi. Salah satunya itu fungsinya untuk tempat tinggal. Iya, Bibi? Iya, tempat mencari makan dan juga tempat Bekerja. Iya, benar sekali ya. Anak-anak Ibu udah pintar semua. Nah, anak-anak, selain memiliki fungsi, lingkungan itu juga memiliki banyak Manfaat. Nah, anak-anak, untuk mengetahui manfaat dari lingkungan itu, Ibu mau kalian melakukannya dengan cara wawancara. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu wawancara? Ada tahu? Iya, Arul? Tanya jawab sama narasumber, Bu. Iya, benar. Ada jawabannya. Untuk mendapatkan informasi, Bu. Iya, benar semua ya. Jadi wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih itu untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, pada saat wawancara itu ada narasumber dan ada pewawancara. Dan juga pada saat wawancara itu kita harus melakukannya dengan 5W dan 1H.
Siap. Baik teman-teman, hasil diskusi kami tadi yaitu tentang manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat melakukan aktivitas. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang keempat, lingkungan sebagai tempat mencari ilmu. Yang kelima, lingkungan sebagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang keenam, lingkungan sebagai tempat kelanjutan kehidupan. Yang ketujuh, lingkungan sebagai tempat saling mengenal satu sama lain. Yang kedelapan, lingkungan sebagai tempat bersekolah. Yang kesembilan, lingkungan sebagai tempat memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, lingkungan sebagai tempat wisata. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Wah, ternyata anak-anak ibu sudah berdiskusi dengan baik dan jawaban-jawaban dari kalian itu sudah tepat sekali. Anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Lalu, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah paham. Iya, sudah paham ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang sumber energi, tentang lingkungan, dan juga tentang wawancara. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah paham semua, sekarang ibu akan memberikan soal tes. Nah, ini ada soal tes untuk kalian. Kalian kerjakan secara mandiri. Jangan ada yang mencontek. Seperti yang ibu katakan di awal tadi, kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri atas pekerjaan kita sendiri. Kita tidak boleh mencontek ya. Ya, Bu. Kalian kerjakan selama 15 menit. Sudah, sini dikumpulkan. Ibu. Masih ada? Nah, di sini anak-anak sudah selesai mengerjakan soal dari ibu. Berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ada yang mau? Ayo. Kalau tidak ada yang mau, nanti ibu tunjuk. Katanya tadi sudah paham, tapi tidak ada yang mau menyimpulkan. Ayo, siapa? Iya, silakan Vivi. Tadi kita sudah belajar tentang wawancara, Bu. Iya. Terus tentang berbagai sumber energi dan manfaatnya. Terus juga tadi belajar juga tentang wawancara orang. Terus tentang itu lampu-lampu tadi, Bu. Tentang energi listrik. Iya, benar ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang sumber energi. Jadi sumber energi itu segala sesuatu yang menghasilkan energi. Lalu lingkungan. Lingkungan ini banyak memiliki fungsi. Salah satunya sebagai tempat tinggal. Nah, lalu kita telah mempelajari tentang wawancara. Wawancara itu terdiri dari narasumber dan juga pewawancara. Nah, kesimpulan ini bisa kalian tulis di buku catatan kalian agar kalian tidak lupa. Jangan lupa ya, dicatat di buku tulis. Iya, di buku catatan. Ya, nah, ibu lihat anak-anak ibu ini udah lemas semua. Biar semangat, ayo kita tepuk semangat. Berdiri dulu semua, ibu pimpin tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke.
sampai di sini ya. Iya. Kalian ingat di awal tadi ibu sudah beri tugas apa? Mengamati satuan yang ada di rumah. Nanti tugasnya dikerjakan. Nah nanti pulangnya kalian jangan langsung main. Pulang dulu, ganti baju dulu. Jangan lupa salam sama orang tuanya ya. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri, selamat pagi.